Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah bi khair. Semoga dimanapun kita berada, kita tetap dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jangan lupa selalu berada di rumah, mencuci tangan, memakai masker dan jaga jarak. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar di bab yang sama seperti kemarin, yaitu bab 3 tentang al-hiwayah. Apa itu al-hiwayah? Tayyib, al-hiwayah adalah hobi. Namun, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang tarkib atau kaidah-kaidah bahasa Arab. Sebelum itu silahkan dibuka bukunya bab 3 pada submateri 3, yaitu tentang kaidah jumlah ismiyah dan fi'liyah. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu diharapkan setelah pembelajaran ini peserta didik mampu menganalisis kaidah atau tarkib bahasa Arab dengan baik dan benar. Tujuan yang kedua yaitu diharapkan peserta didik mampu menyusun kalimat bahasa Arab sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah dipelajari. Tujuan yang terakhir yaitu peserta didik dapat merubah kalimat bahasa Arab sesuai dengan tarkib atau kaidah-kaidah bahasa Arab dengan tepat dan benar. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Jenis kalimat itu ada dua. Yang pertama yaitu jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah. Nah, berikut ini adalah beberapa contoh dari kalimat jumlah fi'liyah dan juga jumlah ismiyah. Jumlah fi'liyah berarti kalimat yang diawali oleh kalimat fi'il. Contohnya, jalasat Fatimah amamal hasubna. Jalasat di sini merupakan kalimat fi'il. Sedangkan kalau jumlah ismiyah berarti kalimat yang diawali dengan kalimat isim. Contohnya, Fatimah jalasat amamal hasub. Nah, Fatimah ini merupakan isim. Untuk mengetahui lebih jelasnya apa itu jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah, mari kita belajar bersama-sama. Nah, kalimat dalam tinjauan bahasa Arab disebut dengan jumlah. Jika dilihat dari sisi susunannya, maka kalimat dalam bahasa Arab dibagi menjadi dua. Apa itu? Yang pertama yaitu jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Apa yang dimaksud dengan jumlah ismiyah? Jumlah ismiyah adalah susunan kalimat yang diawali dengan isim. Struktur penyusunan jumlah ismiyah disebut dengan mubtada atau subjek, dan khobar disebut predikat. Namun dalam bahasa Indonesia lebih sering kita kenal dengan susunan SPO, yaitu subjek, predikat, dan objek. Dalam penyusunan jumlah ismiyah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, mubtada harus berbentuk isim ma'rifat dan harus rofa. Kemudian yang kedua, khobar harus berbentuk isim nakiroh dan rofa jika berupa kalimat isim. Kemudian yang terakhir yaitu khobar harus selalu dengan mubtada, harus sealur dengan mubtada dari sisi jenis mudzakkar dan muannas dan jumlah mufrad muannas ataupun jamak. Jadi khobarnya itu harus sama dengan mubtadanya. Misalnya kalau khobarnya itu mudzakkar, kalau mubtadanya itu mudzakkar, maka khobarnya pun juga harus mudzakkar.
Begitu juga dengan jumlahnya. Kalau mubtada'nya mufrad, maka khobarnya juga harus berbentuk mufrad. Nah, ini adalah contoh dari jumlah ismiyah. Al-madrasatu wasi'atun. Al-madrasatu di sini berkedudukan sebagai mubtada. Kemudian wasi'atun di sini menjadi khobar. Nah, seperti yang sudah dijelaskan di awal bahwa mubtada harus beri'rab rafa. I'rab rafa ditandai dengan dhammah. Nah, seperti ini. Kemudian contoh yang kedua yaitu al-faslu nadifun. Jika mubtada'nya jumlahnya mufrad, maka khobarnya juga harus mufrad. Contoh yang tasnya. Kalau khobarnya mubtada'nya tasnya, maka khobarnya juga harus tasnya. Contohnya at-thalibani mujtahadani. Nah, ditandai dengan alif nun. Nah, ini setelah kita mempelajari tentang jumlah ismiyah, untuk latihannya yaitu ini contohnya yaitu usilul madrasah fi sa'atis sabi'ah. Ini adalah contoh jumlah fi'liyah. Nah, bagaimana cara kita mengubah ke jumlah ismiyahnya? Maka ana kan jumlah fi'liyahnya asilu, berarti a-nya ini ana asilul madrasah fisa'atus sabi'ah. Itu contoh jumlah ismiyah. Berarti kalau contoh kalimat yang pertama tu'aitu umi al-futur, berarti kalau mau dirubah menjadi jumlah ismiyah, maka yang harus ditulis pertama yaitu isimnya. Mana isimnya? Yaitu umi. Itu. Nah, setelah kita mempelajari tentang jumlah ismiyah, selanjutnya kita belajar tentang jumlah fi'liyah. Apa itu jumlah fi'liyah? Jumlah fi'liyah adalah kalimat yang dimulai dengan kata kerja atau fi'il. Lalu bagaimana dengan struktur jumlah fi'liyah? Struktur jumlah fi'liyah terdiri dari dua macam. Yang pertama yaitu bisa tersusun dari kalimat fi'il, kemudian diikuti oleh fa'il. Kemudian yang kedua bisa diawali dengan kalimat fi'il, kemudian diikuti oleh fa'il, kemudian diikuti oleh maf'ul bih. Apa yang dimaksud fi'il itu? Fi'il adalah kata kerja yang berkedudukan sebagai predikat. Lalu apa yang dimaksud dengan fa'il? Fa'il adalah kata yang berada setelah fi'il, baik berupa isim dhohir maupun isim dhamir yang berkedudukan sebagai subjek. Lalu yang dimaksud dengan maf'ul bih yaitu kata yang berada setelah fi'il dan fa'il yang berkedudukan sebagai objek. Dalam jumlah fi'liyah, pembagian fi'il berdasarkan kebutuhan objek. Fi'il dibagi menjadi dua macam berdasarkan kebutuhan objeknya. Yang pertama yaitu fi'il lazim. Apa itu fi'il lazim? Fi'il lazim adalah kata kerja yang tidak membutuhkan objek atau maf'ul bih. Kemudian yang kedua yaitu fi'il muta'addi. Fi'il muta'addi adalah kata kerja yang membutuhkan objek. Nah, berikut ini adalah contoh fi'il lazim. Yang pertama, tajlisu Fatimah alal kursi. Yang kedua yaitu fi'il muta'addi, berarti kebalikan dari fi'il lazim. Yang mana kalau fi'il muta'addi berarti kata kerja yang membutuhkan objek. Contohnya,
taktubu Fatimah risalah elektronia li sodiqotiha. Dalam jumlah fi'liyah juga memiliki beberapa ketentuan. Yang pertama yaitu fi'il dan fa'ilnya harus ada kesesuaian dari sisi jenis, baik itu muzakkar ataupun muannasnya. Berarti antara fi'il dan fa'ilnya itu harus sama. Kalau fi'ilnya berupa muzakkar, maka fa'ilnya juga harus muzakkar. Begitupun sebaliknya. Contohnya tuhibbu walidatil qiraah. Kemudian yang kedua yaitu ta'allamtu Fatimah as-sibaha. Nah, yang kedua yaitu fi'il tetap dalam bentuk mufrad atau tunggal meskipun fa'ilnya berbentuk tasniyah ataupun jamak. Jadi fi'ilnya itu tetap harus berbentuk mufrad meskipun fa'ilnya itu tasniyah atau jamak. Contohnya dakhalat thalibu al-faslun. Yang kedua yarsumu Fatih wa Hisham as-surah. Fatih dan Hisham melukis gambar. Nah, Fatih dan Hisham berarti di sini tasniyah. Yang kedua yaitu fi'il tetap dalam bentuk mufrad atau tunggal meskipun fa'ilnya berbentuk tasniyah ataupun jamak. Jadi meskipun fa'ilnya bukan mufrad tapi berbentuk tasniyah ataupun jamak, maka fi'ilnya tetap harus mufrad. Contohnya yarsumu Fatih wa Hisham as-surah. Nah, yarsumu di sini tetap berbentuk mufrad. Kemudian yang ketiga yaitu i'rab fa'il adalah rofa dengan ditandai yang pertama harokat dhamma jika isim mufrad dan jamak taksir. Kemudian yang kedua tambahan alif dan nun jika isim tasniyah. Yang ketiga tambahan waw dan nun jika isim jamak muzakkar salim. Dan yang terakhir yaitu adanya tambahan alif dan ta jika isim jamak muannats salim. Nah, berikut ini adalah beberapa contoh jumlah fi'liyah berdasarkan jenis fa'ilnya. Contoh yang pertama, yata'allamu thalibu bijiddin wa nasyatin. Itu adalah jenis fa'il isim mufrad mudzakkar. Nah, begitupun seterusnya. Nah, setelah kita mempelajari tentang jumlah fi'liyah tadi, maka tugasnya yaitu berilah garis bawah pada kalimat fi'il dan lingkarilah pada kalimat fa'ilnya. Sebelum kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini, apabila ada yang perlu ditanyakan, silahkan ditanyakan terlebih dahulu. Baik, kita cukupkan pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga apa yang telah kita pelajari pada pagi hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Mari kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.